silahkan si makhluk itu ucapkan pikiran dengan ngeledek kayak dengan segala macam sinyal rasisme tuh. Kapolri baru belum kasih sinyal soal si makhluk itu, maka KNPI lakukan affirmative action. Jadi bagus juga, jadi KNPI tahu bahwa kebebasan berbicara itu dilindungi undang-undang, tetapi delik itu ada di dalam hukum positif, misalnya menghina itu. Otak kebalik, mikir kebalik-balik. Saya ingatkan buat kalian yang sering mengancam akan membunuh dan menyakiti Abu Janda. Jangan sekali-kali menyakiti dan membunuh Abu Janda. Saya ingatkan sekali lagi, jangan pernah menyakiti dan membunuh Abu Janda. Karena menyakiti dan membunuh binatang langka yang dilindungi akan didenda dan dipenjara. Abu Songong itu sengaja dipelihara untuk menggonggong. Kita cari dia ngumpet, kita dekati dia lari, kita kejar dia kabur. Pakai sendal si raja bohong, keluar masuk gorong-gorong. Siapa tak kenal si Abu Cebong, otak Songong hobi menggonggong. Pemuda Tionghoa minta proses hukum Abu Janda dituntaskan. Kemuliaan seseorang itu bukan karena dia orang Arab, orang Melayu, orang Cina, bukan itu. Tapi kemuliaan orang itu seberapa besar dia bermanfaat untuk sesama, berakhlak mulia, tidak memprovokasi atas nama agama, apalagi sesama anak bangsa, baik itu satu agama maupun berbeda agama. Badatil baghdha'u min afwahihim, sudah jelas tampak kebencian dari mulut mereka. Wa ma tukhfi suduruhum akbar, ada yang lebih besar daripada yang keluar dari mulut mereka itu, yang lebih keluar besar dari tangan mereka dalam tulisan koran. Mereka tulis di website mengatakan ini bukan masalah agama, ini bukan masalah keyakinan. Sedangkan paus dari Vatikan pun berkata orang Rohingya dianiaya karena keyakinan. Pemuda Tionghoa minta proses hukum Abu Janda dituntaskan. Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia Ardi Susanto mengatakan, tudingan bernuansa rasis yang dilakukan oleh Abu Janda alias Permadi Arya merupakan perilaku primitif dan tidak lagi pantas ada dalam benak setiap warga negara Indonesia. Bangsa kita sudah berjuang merdeka dari penjajah dengan menjadikan perbedaan dan keanekaragaman suku, agama, dan ras sebagai bagian dari kekuatan bangsa Indonesia. Karena itu tidak boleh ada satu orang pun memposisikan dirinya lebih mulia daripada yang lain dalam konteks kebangsaan kita. Menurut Ardi, dalam proses pendewasaan di alam demokrasi yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, semua bentuk perilaku rasis harus segera diselesaikan dan dituntaskan sesuai mekanisme hukum yang ada. Sebelumnya DPP KNPI melaporkan Permadi Arya alias Abu Janda ke Barreskrim Polri atas kasus dugaan rasis terhadap mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Barreskrim Polri resmi menerima laporan tim hukum DPP KNPI dengan nomor STTL-1/1/2021 tertanggal 28 Januari 2021. Permadi Arya diperkarakan dengan pencemaran nama baik melalui media sosial dan melakukan ujaran kebencian atau permusuhan individu dan atau antar golongan. Dengan sangkaan pasal 45 ayat 3, jungto pasal 27 ayat 3 dan atau pasal 45A ayat 2, jungto pasal 28 ayat 2 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, serta pasal 310 dan 311 KUHP ujaran kebencian atau permusuhan individu dan atau antar golongan. Kitab Suriah PBNU menilai Abu Janda tak layak disebut warga Nadliyin. Permadi Arya atau dikenal dengan panggilan Abu Janda kembali mencuitkan pernyataan yang memantik reaksi umat muslim. Melalui akun media sosialnya, Abu Janda menyebut Islam sebagai agama arogan dan merupakan agama pendatang dari Arab. Kitab Suriah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI DKI Jakarta, Kiai Haji Zulfa Mustafa MY menanggapi perilaku Abu Janda yang sering memicu kontroversi dan kegaduhan melalui cuitannya di dunia maya. Menurut Kiai Zulfa, selama ini banyak orang yang keliru menganggap Abu Janda sebagai representasi NU. Kiai Zulfa mengakui dirinya selama ini salah faham karena sempat berpikir Abu Janda adalah Nadliyin. Namun setelah mengetahui sosok Abu Janda, Kiai Zulfa pun membeberkan tentang perilaku Abu Janda yang kerap membuat heboh dunia maya. Dan berikut adalah tanggapan Kiai Zulfa terkait Abu Janda sebagaimana pesan singkat yang beredar dan telah dikonfirmasi republika.co.id pada Kamis 28 Januari. Yang pertama, yang bersangkutan sepertinya dengan pertanyaan pernyataan selama ini yang dipakai pihak
tertentu untuk sebuah kepentingan agar bangsa Indonesia gaduh. Umat Islam tidak bersatu dan saling membenci satu sama lain sehingga rakyat lupa untuk melakukan hal-hal yang produktif untuk umat dan bangsa. Misalnya bersatu dalam menyelesaikan pandemi, mengawal dan mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak tepat, atau menjadi lupa pada kasus-kasus besar yang mesti diproses secara hukum. Kedua, bisa juga ada kepentingan dari luar Indonesia yang mendapatkan keuntungan dengan pernyataannya dan gerakannya selama ini. Ala kulli hal, orang yang cerdas paham NU dengan paham aswajanya dan tradisi leluhur akhlak ulamanya yang diajarkan di pesantren dan majelis taklim tidak akan berperilaku seperti itu. Karenanya jangan dianggap santri disebut NU yang awam saja kurang pantas disematkan kepada Abu Janda. Meski NU tidak pernah menolak siapapun menjadi anggota dan pengikutnya selama yang bersangkutan mau mengikuti dengan tulus apa-apa yang menjadi kitoh NU dalam beragama, berpolitik dan bermualamah. Saya sadar bahwa sedunia ini akan selalu hadir tokoh protagonis dan antagonis. Ada yang merespon sebuah peristiwa dengan kegumunan atau kekagetan atau juga dengan rileks, cermat dan bijaksana. Demikian disampaikan Khatib Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Kiai Haji Zulfa Mustafa MY. Sebelumnya Abu Janda kembali membuat heboh dunia maya. Dalam akun media sosial Twitternya, Abu Janda mencuitkan bahwa agama Islam adalah agama yang arogan. Dia mengatakan Islam sebagai agama pendatang dari Arab. Dan berikut ini adalah cuitan dari Abu Janda dalam akun @permadiaktivis1. Yang arogan di Indonesia itu adalah Islam sebagai agama pendatang dari Arab kepada budaya asli kearifan lokal, haram-haramkan ritual sedekah laut sampai kebaya diharamkan dengan alasan aurat. Begitulah kata Abu Janda. Cukup serius ini Bung Rocky, dan ini saya kira ujian menarik bagi Kapolri yang baru, Listio Sigit. Ini serius KNP, bukunya fiktif tuh. Kalau dulu saya dilaporin sama si makhluk itu sebagai menghina ayat kitab suci ya. Padahal saya bilang itu fiktif. Sekarang saya anggap aja itu fiktif gitu. Karena kita ingin sebetulnya supaya keadilan dia ditegakkan. Orang melapor oke. Tapi kan prinsip kita tetap ingin memelihara yang disebut kebebasan mengucapkan pikiran. Silahkan si makhluk itu ucapkan pikiran dengan ngeledek ya, dengan segala macam sinyal rasisme tuh. Tetapi ada hukum positif yang harusnya nggak perlu tunggu KNPI sebetulnya. Mungkin KNPI nunggu-nunggu ini kok Pak Kapolri baru belum kasih sinyal soal si makhluk itu. Maka KNPI lakukan affirmative action. Jadi bagus juga. Jadi KNPI tahu bahwa kebebasan berbicara itu dilindungi undang-undang, tetapi delik itu ada di dalam hukum positif. Misalnya menghina itu. Menghina itu bisa dikategorikan ya kebebasan berbicara, tetapi harm menyebabkan kesakitan itu. Yang sakit siapa? Ya mungkin pigai nggak apa-apa, tetapi ada komunitas yang disakiti, itu masalahnya. Jadi ini bukan karena pigai di bully. Pigai tentu paham bahwa silakan. Saya juga dibully nggak ada soal, karena itu saya nggak pernah laporin orang membuli. Tapi mereka komunitas yang di belakang saya atau di belakang pigai mungkin dia terganggu, dia merasa dia disakiti sebagai komunitas, maka dia melapor. KNPI juga mungkin begitu, menganggap bahwa loh kami memang bukan pigai dan tidak perlu membela pigai, tapi kami ingin ada semacam keadilan, kesetaraan dalam hukum, perlakuan hukum. Jangan sampai si makhluk itu berkali-kali melakukan hal yang potensial delik tapi nggak dihukum gitu kan. Kan itu cuman soal itu. Nah, kita ingin agar supaya Kapolri yang baru, Pak Sigit, benar-benar memperhatikan pikiran di belakang pelaporan itu. Ini bukan soal balas dendam, tapi ini soal keadilan, kesetaraan warga negara untuk memperoleh keadilan tuh. Jadi akses pada hukum itu mesti sama, jangan mereka yang makhluk-makhluk yang ada bergerombol di kolam sekitar istana itu boleh melakukan penghinaan, yang lain begitu penghinaan langsung diborgol gitu. Dan kan ini soal hate speech atau segala macam. Masih ada dua kawan kita tuh, Jumhur Hidayat dan Syahgan dan Nenggolan, yang masih dalam sidang 2 hari ini dan betul-betul diperlakukan tidak adil karena hak untuk didampingi pengacara dari awal juga dihalangi, kemampuan untuk pembuktian itu diputar-putar. Jadi orang ingin agar supaya justice diberi garis lurus, kan hanya itu. Jadi saya kira bagus KNPI lakukan itu dengan
asumsi saya bahwa mereka tidak menginginkan adanya perlakuan yang tidak seimbang, inequality di dalam soal penegakan hukum tuh. Ya, ini saya kira posisi kita mesti clear ya, Bung Rocky. Kita bukan berarti setuju berbagai kriminalisasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan media sosial. Tapi ini kan persoalannya injustice gitu, rasa tidak adil yang selama ini muncul. Ya itu istilahnya. Jadi injustice itu terbaca. Tentu saya tuh pasti akan anggap silahkan makhluk itu boleh melakukan penghinaan. Karena yang penting dia jangan lakukan tindakan fisik kekerasan itu. Bagi saya prinsipnya itu. Jadi kalau saya mau dihina juga ya silakan mau hina apa segala macam, segala mencaci maki bertahun-tahun. Tetapi yang terkena itu kan bukan cuma saya. Akal sehat terkena itu. Keadilan, kesetaraan masyarakat terkena. Jadi komunitas berhak untuk menuntut beliau. Saya sebut aja beliau, makhluk beliau itu tuh. Dan ya udah tinggal polisi yang harusnya lebih arif untuk membaca bahwa ada keresahan. Keresahan itu bukan dari Pigai tapi justru dari komunitas Papua tuh. Keresahan itu bukan dari FNN atau dari Rocky Gerung tapi dari KNPI, yaitu kumpulan pemuda yang ingin menghasilkan ulang Indonesia yang beradab itu. Itu aja soalnya. Nah, itu tuntutan pertama pada